Jangan menilai masa depan dari luka hari ini. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menilai masa depan dari luka yang sedang kita alami hari ini. Ketika hati terluka, pikiran kita cenderung menyimpulkan bahwa hidup tidak akan pernah berubah. Kegagalan hari ini dianggap sebagai gambaran masa depan. Air mata hari ini dianggap sebagai akhir cerita. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa luka hari ini bukan penentu masa depan kita di dalam Tuhan. Luka sering membuat pandangan kita menjadi sempit. Kita hanya melihat rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan. Namun Tuhan melihat jauh melampaui apa yang kita rasakan saat ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Rancangan Tuhan tidak berubah hanya karena kita sedang terluka. Banyak tokoh Alkitab pernah berada di titik luka yang dalam. Yusuf pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Jika Yusuf menilai masa depannya dari luka saat itu, ia tidak akan pernah melihat rencana Tuhan yang besar. Namun Tuhan bekerja melalui proses panjang. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Luka Yusuf bukan akhir, melainkan bagian dari jalan menuju penggenapan rencana Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa luka berarti Tuhan tidak peduli. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa ia dekat dengan orang yang terluka. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Tuhan tidak menjauh saat kita terluka. Justru di sanalah ia paling dekat dan paling aktif bekerja. Rasul Paulus juga memahami penderitaan dan luka. Namun ia tidak membiarkan luka menentukan pandangannya tentang masa depan. Roma 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang kita alami sekarang bersifat sementara, sedangkan apa yang Tuhan sediakan bersifat kekal." Luka sering membuat kita takut melangkah dan kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Tuhan menggunakan penderitaan untuk menghasilkan kemuliaan yang tidak sebanding dengan rasa sakit yang kita rasakan. Yesus sendiri menunjukkan bahwa luka tidak pernah menjadi kata terakhir. Salib adalah lambang penderitaan dan luka terdalam, namun kebangkitan mengubah segalanya. Yohanes 16 ayat 20 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita." Di tangan Tuhan, air mata dapat diubah menjadi sukacita dan luka menjadi kesaksian. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan membangun kembali. Yul 2 ayat 25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat dan belalang perusak, tentara besarku yang kukirim ke antaramu." Tuhan bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga memulihkan apa yang terasa hilang dan rusak. Renungan ini mengajak kita untuk tidak menjadikan luka hari ini sebagai kacamata untuk melihat masa depan. Luka adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Tuhan masih bekerja, masih menyusun, dan masih memegang masa depan kita dengan penuh kasih. Apa yang hari ini melukai, di tangan Tuhan dapat menjadi alat pemulihan dan kesaksian bagi banyak orang. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengetahui setiap luka yang kami simpan di dalam hati. Ketika rasa sakit membuat kami kehilangan harapan, ajari kami untuk tetap percaya kepada rancangan-Mu. Sembuhkan hati kami,
pulihkan iman kami, dan tuntun kami melihat masa depan melalui firman-Mu, bukan melalui luka kami. Kami percaya Engkau sanggup mengubah air mata menjadi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.